Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan bahas tentang kupas tuntas soal PPK 2021, khususnya tentang kompetensi pedagogik atau keguruan ya, kompetensi teknik keguruan. Nah, sebelum video ini kita lanjutkan, mohon kawan-kawan untuk membantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Kita langsung ke soal ya. Oke, soal pertama, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Yang ditanyakan di sini adalah media. Dan kita harus mengetahui apa itu media. Media pembelajaran adalah suatu media atau alat peraga yang digunakan atau berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Option A, sejarah tokoh masyarakat itu lebih kepada sumber pembelajaran. Sumber buku paket juga sama, sumber pembelajaran. Yang C ini dapat menjadi media karena gambar. Tapi gambar peta dan globe ini tidak sesuai dengan materi Ken Arok dan Ken Dedes. Yang D ini yang paling sesuai karena video yang mengisahkan tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Sehingga jawabannya adalah yang D. Sementara yang E, gambar candi juga merupakan media, hanya ini kurang tepat atau kurang sesuai. Sehingga jawabannya adalah yang D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara objektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis, skenario drama, film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical, C. Kecerdasan ruang atau spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh, atau E. Kecerdasan emosional. Yang di sini ada beberapa kata yang menunjukkan kunci jawabannya sebenarnya. Nah, kemampuan menggunakan kata secara efektif. Di sini contohnya ada pendongeng, kemudian kalau tertulisnya ya ada sastrawan, penulis. Nah, ini jelas merupakan kecerdasan bahasa. Tanpa kita ketahui apa yang dikatakan oleh Howard Gardner pun, kita telah mengetahui dari kuncinya, yakni kata yang tadi, menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Nah, kecerdasan bahasa sendiri atau linguistik terdiri dari kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan mengapresiasi makna yang kompleks. Pekerjaan yang sesuai dengan bidang ini antara lain penulis, penyair, jurnalis, pembicara, penyiar, warta berita. Sehingga jawabannya adalah yang A. Pemberian umpan balik atau feedback kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, dan E. External feedback. Oke, jawaban ini adalah yang B. Cumulative feedback. Di sini kawan-kawan bisa melihat ada kata kunci yakni jika siswa homogen. Ya. Umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Ya, jawaban cumulative feedback adalah feedback atau umpan balik yang cocok untuk siswa yang homogen. Soal berikutnya, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Nah, ini pada aspek penilaian ya kawan-kawan. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, kita lihat di sini
pengamatan pertumbuhan pohon singkong. Berarti ini kan ada mengamati ya. Jadi ini termasuk dalam proyek. Mengapa? Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Di dalam pengamatan itu tentu ada perencanaan, kemudian ada penyidikan dan analisis ya terhadap pertumbuhan pohon singkong tersebut. Nah, kata kerja operasionalnya bisa terdiri dari mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecahkan masalah. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Nyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Ini relatif lebih mudah karena jelas. Jawabannya adalah praktik. Praktik bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan. Nah, kalau di dalam pertanyaan itu ada yang menunjukkan atau gejala tentang mendemonstrasikan, ya, memperlihatkan keterampilan, maka jawaban itu dapat dipastikan praktik, penilaian praktik. Oke, kata kerja operasionalnya bisa membaca untuk karya sastra ya, membaca pidato atau membacakan pidato, atau dalam bahasa Inggris reading. Kemudian di mata pelajaran IPA misalkan menggunakan laboratorium. Kemudian di mata pelajaran seni bisa memainkan alat musik. Di olahraga bisa bermain tenis, sepak bola ya, dan lain sebagainya. Dan kata kerja operasional lain yang lebih umum adalah mendemonstrasikan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Mungkin kawan-kawan akan ada yang bingung tentang produk dan proyek atau juga portofolio. Nah, untuk membuat anyaman sendiri ini adalah suatu produk. Mengapa? Karena mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Kalau membuat ini lebih kepada produk, ya, menghasilkan sesuatu dengan kriteria yang telah ditetapkan dari segi proses maupun hasil akhirnya. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Nah, untuk produk sendiri ini bisa berupa anyaman ya, atau misalkan waktu dulu membuat celengan misalkan, nah itu termasuk dalam produk. Ada bentuk rupa yang dibuat gitu ya kalau produk. Kemudian siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Ini sengaja saya buat beberapa soal yang saling berkaitan sama satu sama lain untuk penilaian ya, agar lebih mudah untuk kawan-kawan mempelajarinya. Silahkan ditulis apabila ini juga penting dan perlu, karena bagaimanapun juga penilaian ini merupakan salah satu aspek yang akan dinilai atau pasti keluar dalam soal P3K khusus untuk teknis ya, kompetensi teknis atau keguruan. Oke, kita lihat jawabannya adalah B, produk juga. Mengapa? Padahal ini kan laporan hasil pengamatannya. Kita lihat di sini yang tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa memiliki atau menghasilkan suatu produk. Nah, untuk kata kerja operasionalnya sendiri yang dipakai biasanya membuat, mendesain, mencipta, mengaransemen, dan mengolah. Contoh membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan pekerjaan. Nah, laporan hasil pengamatan proses fotosintesis ini termasuk dalam membuat laporan pekerjaan, sehingga ini termasuk dalam produk. Ya, jadi jelas ini jawabannya adalah yang B, produk. Nah, selain itu juga contohnya bisa menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, dan membuat naskah drama dan lain sebagainya. Soal 8. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini?
A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Oke, kebetulan saya sendiri pernah mengajar di sekolah yang memang terdapat anak berkebutuhan khusus dan saya sendiri pernah mengalaminya gitu ya sebelum saya menjadi dosen sekarang. Dan saya juga sempat menuliskan pengalaman ini di buku saya yang berjudul Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak, tersedia di Gramedia apabila kawan-kawan ingin membacanya ya. Itu juga berbasis praktis ya, pedoman praktis untuk guru-guru terutama guru-guru muda, dan ada sedikit narasinya, jadi semacam novel di dalamnya, 3 bentuk ya. Yang pertama teori, kedua pengalaman dalam bentuk narasi. Jadi dalam satu buku itu ada 3 hal. Yang ketiga adalah modul pembelajaran inovatif. Silahkan kalau kawan-kawan ingin membelinya ya, bisa melihat di Shopee atau marketplace yang lain, ataupun bisa ke Gramedia khusus untuk wilayah Jawa dan Sumatera. Oke, balik lagi. Nah, untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus, ini memang kita harus ekstra hati-hati ya, dan juga harus ekstra perhatian. Karena sewaktu-waktu mereka ini akan bisa kehilangan kontrol apabila ada kawan-kawan mereka yang misalkan mengejek atau berkata yang menurut mereka itu kurang pantas. Sehingga untuk option A, menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, ini kurang ya. Karena kalau misalkan anak ini ke depan, mungkin yang akan dilakukan dia bukan hanya mengerjakan soal, tapi melakukan hal lainnya, sehingga ini akan mengacaukan nantinya. Bagi kelompok diskusi ini juga kurang tepat ya, karena untuk anak berkebutuhan khusus, apalagi di sini hanya ada 2, akan kerepotan nantinya. Kemudian yang saya melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, ini yang paling memungkinkan agar mereka bisa tetap fokus dan kita menunjukkan bahwa kita itu perhatian pada mereka. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga, oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Jadi jawabannya adalah yang C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion referenced. Yang bukan merupakan tahap metode criterion referenced adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalkan 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. E. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Nah, di sini 4 hal ini termasuk dalam criterion referenced, kecuali bagian yang C. Kawan-kawan bisa untuk screenshot apabila lihat dari HP ya, atau menulis di buku catatan kawan-kawan. Saran saya ditulis saja, karena akan memudahkan kawan-kawan untuk belajar dan faktor motorik, sensorik kita akan bergerak, kalau menulis ya, bukan hanya audionya tapi juga visual, sehingga kita akan lama untuk mengingatnya. Jadi saran saya kawan-kawan yang ingin belajar, apalagi umur 30 ke atas ya, barangkali silahkan ditulis saja, nggak apa-apa, agak capek juga, yang penting belajarnya maksimal agar hafalannya juga lama. Nah, kecuali yang C ini yang bukan. Metode criterion referenced yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat tertentu ya. Oke, berikutnya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest, dan E. Tes akhir atau post-test. Untuk mengetahui kemampuan awal, yang A ini pengayaan itu tentu di akhir, refleksi juga di akhir, latar belakang memang di awal. Tapi
kurang untuk bisa mengetahui secara langsung bagaimana kemampuan didik. Bisa, tapi dianggap kurang akurat dibandingkan yang lain. Nah, yang lain itu adalah tes awal atau pretest, dan ini lazim digunakan di berbagai sekolah untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik. Tes akhir jelas ini di akhir ya. Jadi jawabannya yaitu pretest, yaitu suatu bentuk pertanyaan yang dilontarkan guru kepada muridnya sebelum memulai suatu pelajaran. Pertanyaan yang ditanya adalah materi yang akan diajar pada hari itu atau materi baru. Pertanyaan itu biasanya dilakukan guru di awal pembukaan pelajaran, sehingga jawabannya adalah tes awal atau pretest. Nah, pretest ini sesuai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik atau biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Sekian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.